Halo, selamat datang teman-teman, ibu dosen, dan seluruh penonton yang menyimak video ini. Perkenalkan, nama saya Hasna Hanifah dengan NIM 142240424. Saya mahasiswa program studi akuntansi dari kelas EAJ. Pada video yang disusun dalam rangka menyelesaikan tugas ujian tengah semester mata kuliah bisnis digital ini, saya akan memaparkan hasil analisis saya terhadap salah satu kasus bisnis digital yang sangat relevan dengan perkembangan teknologi saat ini, yaitu redesign UI UX aplikasi PNM Gigi Karyawan dengan metode design thinking. Nah, tujuannya adalah untuk meningkatkan kepuasan pengalaman pengguna, khususnya para karyawan PT PNM yang menggunakan aplikasi ini dalam aktivitas kerja sehari-hari. Kita tahu bahwa saat ini hampir semua aktivitas administratif dan operasional perusahaan mulai berpindah ke platform digital. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, kecepatan, dan tentunya produktivitas kerja. PT Permodalan Nasional Madani atau yang bisa kita sebut PNM, sebuah BUMN yang bergerak dalam pemberdayaan UMKM, juga ikut bertransformasi secara digital dengan merilis aplikasi PNM di Karyawan. Aplikasi ini memungkinkan karyawan melakukan banyak hal seperti presensi, pengajuan cuti atau izin, hingga transaksi internal seperti saldo Digi. Namun, hasil observasi dan wawancara dengan para karyawan ditemukan berbagai keluhan yang mengganggu pengalaman pengguna. Maka dari itu, penelitian ini bertujuan untuk melakukan rancangan ulang atau redesign UI dan UX aplikasi agar meningkatkan kenyamanan dan kepuasan pengguna, menjawab tantangan digitalisasi dalam konteks bisnis internal perusahaan, dan efektif menyelesaikan permasalahan pengguna. Dari tahapan pengumpulan data melalui wawancara dan kuesioner, ditemukan beberapa permasalahan utama yang dihadapi para pengguna, yaitu transaksi saldo Digi membutuhkan terlalu banyak tahapan, membuat pengguna merasa prosesnya rumit dan membingungkan. Kemudian pengajuan cuti, izin, atau sakit melalui EDS atau Employee Digital Services dirasa membingungkan karena tidak ada panduan atau tutorial yang jelas. Kemudian selanjutnya banyak pengguna mengeluhkan error sistem saat melakukan absensi, ditambah tidak adanya pengingat otomatis untuk absen pulang. Dan yang terakhir, tampilan antarmuka atau UI dianggap kurang menarik dan membosankan dengan banner pengumuman yang tidak pernah diubah. Permasalahan-permasalahan inilah yang kemudian dianalisis dan dijadikan dasar untuk melakukan desain. Penelitian ini menggunakan pendekatan design thinking, yaitu metode pemecahan masalah yang berfokus pada pengguna atau user-centered, serta dilakukan secara iteratif dan kreatif. Ada 5 tahapan utama, yaitu yang pertama adalah empathize, yaitu peneliti melakukan wawancara langsung dan daring dengan karyawan tetap dan magang di PT PNM. Penyebaran kuesioner untuk menjangkau lebih banyak perspektif pengguna. Nah, kemudian selanjutnya dari data yang dikumpulkan dibuat user persona, yaitu representasi pengguna ideal, dan empathy map yang menggambarkan apa yang dipikirkan, dirasakan, dilakukan, dan dikatakan oleh pengguna saat menggunakan aplikasi. Nah, tahap yang kedua adalah define. Dari tahapan empati disusun pain points dan
Affinity diagram untuk mengelompokkan masalah-masalah berdasarkan kategori. Nah, masalah yang pertama itu adalah transaksi terlalu banyak langkah, kemudian absensi error system dan tak ada reminder. Kemudian untuk IDS, fiturnya membingungkan dan minim tutorial, serta UI untuk visualnya monoton dan tidak dinamis. Dengan ini, masalah tidak hanya dipahami secara deskriptif, tetapi juga secara terstruktur dan mendalam. Kemudian, tahapan yang ketiga adalah ideate. Selanjutnya, peneliti mengembangkan solusi menggunakan teknik how might we, atau bagaimana kita bisa, contohnya, bagaimana kita bisa menyederhanakan proses transaksi saldo Digi agar lebih cepat dan mudah? Bagaimana kita bisa membantu pengguna agar tidak lupa absen? Serta bagaimana kita bisa membantu pengguna memahami fitur cuti tanpa kesulitan? Dari sinilah lahir ide-ide solusi yang konkret dan inovatif. Kemudian tahapan selanjutnya adalah prototype. Setelah ide terkumpul, dibuatlah dua versi rancangan. Yang pertama adalah low fidelity wireframe, yaitu sketsa kasar, navigasi, dan layout fitur utama. Kemudian yang kedua adalah high fidelity wireframe, yaitu mockup visual dengan warna, ikon, dan struktur desain yang lebih mirip aplikasi aslinya. Tujuannya adalah memberikan gambaran nyata kepada pengguna dan tim developer tentang bagaimana aplikasi versi barunya nanti. Nah, tahapan yang terakhir adalah tes. Dilakukan usability testing menggunakan sistem usability scale atau SUS kepada 5 responden karyawan. Hasilnya, skor usability mencapai 80,5. Artinya termasuk dalam kategori grade B, yaitu acceptable, artinya desain baru efektif dan diterima oleh pengguna. Berikut adalah hasil konkret redesign berdasarkan pain points. Untuk permasalahan yang pertama adalah transaksi. Dengan solusi desain, kurangi jumlah langkah dan tambahkan fitur quick access untuk pembayaran instan. Kemudian yang kedua adalah absensi. Dengan solusi tambahkan notifikasi reminder otomatis agar pengguna tidak lupa. Selanjutnya adalah IDS, yaitu untuk solusinya tambahkan fitur panduan atau tutorial interaktif. Dan masalah yang terakhir adalah tampilan UI. Dan solusi desainnya adalah redesign homepage dan banner agar lebih dinamis, segar, dan modern. Dengan desain ini, aplikasi menjadi lebih intuitif, lebih ramah pengguna, dan tentunya lebih menyenangkan digunakan. Setelah seluruh ide solusi terkumpul dan ditentukan, langkah berikutnya adalah mewujudkannya dalam bentuk nyata, yaitu dengan membuat prototype. Proses prototyping ini dibagi menjadi 2 tahapan. Yang pertama adalah low fidelity wireframe. Ini adalah sketsa awal tampilan aplikasi. Sederhana, tanpa warna, tanpa ikon, namun berfungsi untuk menggambarkan alur-alur pengguna dan letak fitur-fitur utama. Tujuannya adalah untuk menguji struktur sebelum masuk ke tahap visual. Yang kedua, yaitu high fidelity wireframe. Ini adalah desain yang lebih rinci dan menyerupai aplikasi sesungguhnya. Tampilan sudah lengkap dengan warna, tipografi, ikon, ilustrasi, serta elemen visual yang membuat aplikasi terlihat profesional dan modern. Dengan wireframe ini, pengguna bisa membayangkan bagaimana mereka akan berinteraksi langsung dengan aplikasi versi terbaru. Prototype ini kemudian digunakan sebagai bahan utama dalam tahap usability testing dan menjadi cerminan nyata dari solusi yang telah kita rancang. Melalui metode SUS, skor 80,5 yang diperoleh menunjukkan bahwa pengalaman pengguna meningkat, solusi desain menjawab masalah nyata, dan aplikasi menjadi lebih efektif dan efisien. Artinya,
Desain tidak hanya terlihat bagus, tetapi juga berfungsi, baik berdampak nyata bagi pengguna. Dari seluruh proses penelitian ini dapat disimpulkan bahwa metode design thinking terbukti efektif dalam memahami masalah pengguna. Kemudian solusi desain yang dirancang berhasil meningkatkan kepuasan pengguna, dan aplikasi PNM di karyawan versi redesign siap menjawab tantangan digitalisasi internal perusahaan. Sebagai penutup, saya ingin menekankan bahwa mendesain ulang UI atau UX bukan hanya soal tampilan visual, tapi bagaimana kita bisa menciptakan pengalaman yang bermakna dan membuat hidup pengguna menjadi lebih mudah. Selanjutnya saya ada pantun untuk menutup video ini. Tidur siang ditemani angin tenang, bangun-bangun sudah jam pulang. Jika aplikasi cemerlang, produktivitas kerja pun jadi gemilang. Terima kasih telah menyimak presentasi saya. Semoga hasil analisis ini bisa menjadi inspirasi dan kontribusi nyata dalam pengembangan aplikasi digital di lingkungan kerja. Saya Hasna Hanifah, sampai jumpa dan sukses selalu.